Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'ah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, akhi wa ukhti peserta kelas online bahasa Arab Nahwu Shorof Mutamayyizun yang semoga selalu dalam keadaan sehat. Memang ada beberapa dari saudara kita yang memohon izin karena ada urusan dan juga ada yang sakit. Kita doakan bagi yang sakit semoga segera Allah sembuhkan, dan bagi yang berhalangan karena ada urusan pekerjaan dan yang lainnya semoga Allah mudahkan urusannya. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari, akhi wa ukhti fillah rahimakumullah, dan seperti biasa jadwal kita di hari Jumat ini adalah sorof. Dan pada malam hari ini adalah pertemuan yang ketiga, ya ketiga sorof. Jadi sebelumnya kita sudah mempelajari apa itu sorof, pengertian sorof, dan itu banyak mufradat. Kita sudah artikan dan diharapkan dihafal betul, kita pahami setiap mufradat yang sudah kita lewati. Dan setelah itu kita sudah membahas domir. Bahasa kitanya domir itu kata ganti. Dan domir pun terbagi dua, ada yang munfasil dan ada yang muttasil. Munfasil yang berdiri sendiri tidak bersambung dengan yang lainnya. Muttasil dia bersambung dengan yang lainnya, tidak berdiri sendiri. Sudah kita artikan. Dan kemarin kita sudah membahas ad-dhamair munfasilah. Ad-dhamair ini jamak dari domir. Jadi domir-domir yang tidak bersambung dengan yang lainnya atau yang berdiri sendiri dan kedudukannya ada rofa. Apa itu rofa? Nah, itu akan kita bahas lebih mendalam pada pelajaran nahwu. Tapi secara singkatnya rofa itu adalah posisi awalnya yang dia belum berubah dengan yang lainnya, dia tidak ada kemasukan apa-apa yang bisa membuatnya menjadi nasab dan apa-apa yang bisa membuatnya menjadi jar dan jazm. Atau bahasa sederhananya, kalau di isim mufrad, kita sudah mempelajari isim mufrad kemarin. Isim mufrad itu tandanya domah, awalnya domah. Dikatakan rofa sampai dia kemasukan penyebab-penyebab yang membuat dia berbaris atas fathah, atau berbaris kasrah bawah, atau untuk yang fiil dia sukun, khusus untuk yang fiil sukun. Jadi itu akan kita bahas secara lengkap ya nanti di pertemuan nahwu, tapi secara garis besarnya sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, rafa ini adalah posisi untuk, kalau jumlah fi'liyah posisi untuk fa'il, subjeknya. Kalau jumlah ismiyah posisi untuk mubtada khobar. Nah, kita memang belum mempelajari mubtada khobar, tetapi ismiyah itu kalau jumlah ismiyah
di awal pembuka jumlah itu, pembuka kalimat itu namanya dia mubtada dan dia rafa, harus rafa. Harus berharokat dhammah kalau untuk isim mufrad. Apakah tanda rafa itu dia ada yang lainnya selain dhammah? Ada. Kalau dia bentuknya bukan isim mufrad, bentuknya kadang jamak, musanna, nah itu berbeda tanda rofaknya, bukan dhammah tanda rofaknya. Tapi kalau isim mufrad tanda rofaknya dhammah, berbaris dhammah. Tadi itu saja dulu pembahasan ringkasnya Bapak Ibu, saudara-saudari tentang rofa ini. Dan huwa humahum yang kita hafalkan di pertemuan yang lalu itu kedudukannya atau i'rabnya itu adalah rofa. Jadi dia bisa menjadi fa'il kalau di jumlah fi'liyah. Dan dia bisa menjadi mubtada di jumlah ismiyah. Mubtada itu jumlah ismiyah itu kan dimulai dengan isim. Jadi apakah huwa humahum ini termasuk isim atau huruf atau fi'il? Jawaban ringkasnya, huwa humahum ini termasuk isim. Isim apa namanya? Isim domir. Isim kata ganti. Jadi dia isim, bukan huruf. Walaupun mungkin dia hanya 2 huruf, tapi bukan huruf. Tapi dia isim. Walaupun dia tidak berbaris domah di akhirnya, tetapi dia adalah rofa kedudukannya. Jadi ini sudah kita bahas kemarin dan sudah dihafalkan. Wahumahum untuk laki-laki, wa dia, huma mereka berdua, hum mereka. Hiya dia, huma mereka berdua, hunna mereka. Bedanya yang ini, yang bawah ini lil muannas untuk perempuan, yang di atas untuk muzakkar, untuk laki-laki. Begitupun ini juga. Mukhatab. Tadi ghaib kata ganti orang ketiga, ini mukhatab kata ganti orang kedua. Kamu, kamu berdua atau kalian berdua, kalian. Kamu, kamu berdua atau kalian berdua, kalian. Nah, ini untuk penggunaannya untuk laki-laki, ini untuk perempuan. Muzakkar, muannas. Sedangkan kata ganti orang pertama, muzakkar dan muannasnya sama. Walaupun dia laki-laki, perempuan sama saja. Ana untuk satu orang, untuk berdua orang. Jadi berdua orang gimana? Ya tetap nahnu. Karena lebih dari satu sudah nahnu. Ada kami berdua tidak nahnu aja. Dua satu lebihnya. Sebelum kita lanjut Bapak Ibu, akhwat ukhti, sebagaimana yang kami pesankan kemarin. Apakah kita semua sudah hafal ini? Domir ini? Jumlahnya hanya 14. Gimana? Mungkin kami tanya satu-satu, Bapak Ibu. Kami setoran hafalan kita dulu. Pak Kusriyadi. Ya Ustaz. Bagaimana kabarnya Pak? Kaifa haluk Pak? Khair, alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Udah hafal ini Pak? Domir rofa ini? Insyaallah Ustaz. Coba Pak. Wa huma hum. Ya huma hunna. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Ana nahnu. Apa arti antuna Pak? Halo Pak. Ya. Arti antuna apa Pak? Antum. Kalian Ya. Muzakkar atau manas Pak? muannas kan? Muannas, mumtaz. Taib. Barakallahu fiik Pak. Udah hafal semuanya. Ya, Nah, cepat Ustaz. lebih dihafalkan dengan dipahami dengan artinya ya Pak ya. Ya, Ustaz. Supaya nanti langsung ditanya langsung panik. Salah barakallahu fiik Pak. Kita Ya, Ustaz. lanjut pada Darobi.
Halo Darbi. Ya Ustaz. Lah, udah hafal ini dah? Insyaallah Ustaz. Coba dah. Aku kan Ustaz sedang di jalan. Suaranya Ustaz. Enggak apa-apa. Tapi bisa kan baca? Bisa. Nah, tafadhol. Yang mana Ustaz? Huwahumahum tuh kan? Udah hafal Iya. enggak? Coba hafalan. Sudah. Ayo coba. Huwa huma hum ya huma hunna anta antuma antum anti antuma antuna anana. Apa artinya? Apa Ustaz? Hum apa artinya? Hum mereka laki-laki Ustaz. Mereka aja deh. Artinya mereka tapi untuk laki. Iya. Untuk laki-laki. Taib, Mumtaz, barakallahu fiik dah. Sehat dah? Alhamdulillah Ustaz. Taib. Bu Robiatul Adawiyah. Nah, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluki, Bu? Kaifa haluki? Alhamdulillah bi khair Ustaz. Kaifakum, Idon? Alhamdulillah bi khair aidan ya Bu. Bislihah. Alhamdulillah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik. Nah, Ustaz. Hafizti dhamir rafa' Bu. Insyaallah hafiz tuh Ustaz. Bu jarri Bu. Huwa huma hum lil muzakkar ghaib, hiya huma hunna lil muannas ghaib, anta antuma antum lil muzakkar mukhatab, anti antuma antunna lil muannas mukhatabah, ana nahnu lil muzakkari wal muannasi mutakallim. Mutakallim. Ya, mutakallim. Barakallahu fiki. Amin, amin Ustaz. Insyaallah, insyaallah. Lanjut. Syukran Bu. Jazakillah khairan. Afwan. Kita lanjut dulu ke Mak Angah. Ustaz. Sehat Mak Angah? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Lah hafal apa Mak Angah? Udah hafal yang domir ini? Insyaallah. Coba Mak Angah. Huwa huma hum ya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Baik. Arti hunna apa Mak Angah? Hunna mereka. Untuk muannas. Mereka untuk perempuan. Muannas. Baik. Mumtaz. Barakallahu fiik. Mak Angah, jazakallahu khairan. Baik, kita lanjutkan kepada Dahamdan. Tafadhal Dahamdan. Ya, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya dah? Ustaz? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, aku masih di Kode ya, Ustaz. Oh, masih di Waduh. Baik. Yo. Ya. Udah hafal isim domir tuh? Dah? Belum, Ustaz, belum mengikuti. Jadi lupa ingat, Ustaz. Coba diingat-ingat, yang ingat aja. Coba. Ya. Coba baca. Dibaca. Jadi coba jangan dibaca apa yang ingat-ingat saja dulu. Dari gua. Ya. Ayo dah. Iya, Ustaz. Huwa huma hum. Iya huma hunna. Anta antuma antum. Anti. Terus Anti antuma antunna.
Ana nahnu. Mumtaz. Lebih dilancarkan, tak hafal insyaallah. Anti apa artinya dah? Ya. Anti, kamu perempuan. Kamu perempuan. Mumtaz. Syukran dah, barakallahu fiik. Izin off kamera. Baik, Bu Lilis. Baik, Bu. Apakah Ibu bisa interaksi sekarang, Bu? Karena sedang di perjalanan, Bu lihat di chatnya. Apakah Iya bisa. bisa, Bu? Kaifa haluk, Bu? Kaifa haluki? Insyaallah. Bagaimana kabarnya, Bu? Jawab gimana? Alhamdulillah. Ana bi khair. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Baik, Bu. Udah hafal domir kemarin, Bu? Saya baru ikutan Ustadz yang sorof ini. Oh, baru ikutan. Jadi belum lihat rekaman ya, Bu ya? Ya. Itu huwa huma hum hiya huma hun. Apa tuh namanya? Ya. Anta kan udah hafal, Bu. Coba, Bu. Huwa huma hum hiya huma hunna. Anta antuma antum. Anti antu antuma antuna ya. Ana nahnu. Baik, Bu. Barakallahu fiik. Itu hafalan atau membaca, Bu? Halo, Bu. Udah hafal itu tuh masih membaca? Iya, Ustadz. Udah hafal atau masih membaca, Bu? Yang mana yang sekarang ini? Iya, yang Ibu baca tadi. Iya, Wahumahum itu. Oh, Udah hafalan Ibu itu atau masih membaca? tadi tuh hafalan. Oh, hafalan. Masya. Barakallahu fiik, Bu. Itu pelajaran kita di pekan kemarin. Oke, Bu. Semoga perjalanannya lancar. Si amanilah, Bu. Baik, Amin. yang baru bergabung Bu Reni. Kaifa haluki, Bu? Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah Ustadz. Maaf baru bergabung Ustadz. Ala baksa, Bu. Jaringan dari tadi kurang bagus Ustadz. Enggak apa-apa, Bu. Enggak apa-apa, Bu. Baik, Bu. Udah hafal domir kemarin, Bu? Belum Ustadz. Oh, belum Kemarin hafal. kesehatan juga agak terganggu Ustadz. Ayo, coba dibaca aja sekarang dulu. Iyahu. Iyahuma. Huwa dulu, Bu. Huwa huma hum. Dari mana Ustadz? Huwa. Huwa huma hum. Yang domir rofa, Bu. Ada bukunya, Bu? Oh, hum. Iya. Huwa, Bu. Huwa. Humahum. Lil muzakkir. Lil muzakkar itunya enggak perlu dibaca, Bu. Itunya enggak perlu dibaca, Bu. Hah? Itunya tidak Oh, perlu gitu. dibaca. Ya, pekan kemarin Ibu hadir? Hadir, Ustadz. Hadir ya, Bu ya. Itu kan penjelasannya aja, Bu, biar kita tahu artinya gitu. Cukup baca huwa huma hum, iya huma hunna. Iya humahun. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Ana nahnu. Iya huma hunna ya, Bu ya. Jangan hunna. Coba baca hunna, Bu. Iya huma hunna. Barakallahu fiik, Bu. Coba dihafal, Bu. Dihafal dengan metode yang kita berikan kemarin, insya Allah mudah hafal, Bu. Dengan gerakan tangan itu, insya Allah bisa dalam 5 menit bisa hafal, insya Allah. Dengan memahami artinya. Tapi, Bu, barakallahu fiik. Dan ini memang harus dihafal ya, Bu ya, Bapak Ibu, akhwati semuanya. Karena ini intinya. Dasarnya betul. Baik, sekarang kita masuk ke domirun nasbin. Domirun nasbin ini adalah domir nasab. Kedudukannya dia nasab. Kalau isim mufrad, kita sudah belajar isim mufrad kemarin di nahwu. Terus betul-betul diingat lagi, Bu, istilah isim mufrad, Bapak Ibu. Nah, kita akan menggunakan istilah itu dalam menjelaskan. Kalau isim mufrad, tanda nasabnya itu dia berbaris fathah. Kalau dia berbaris fathah, berarti dia
nasab di isim mufrad. Di isim mufrad. Apa? Kapan dia berbuat fathah? Ketika dia masukkan penyebab-penyebab yang membuat dia harus berbuat fathah. Contohnya kalau jumlah fi'liyah dia menjadi maf'ulun bih. Maf'ulun bih itu adalah objek. Suaranya Ustadz kurang, Ustadz. Kurang, Pak. Kalau ini, Pak. Ya cukup, Ustadz. Cukup. Syukran, Pak. Maf'ulun bih itu, jadi nasab ini dia sebagai maf'ulun bih kalau di jumlah fi'liyah. Kalimat yang dimulai dengan fi'il. Jadi jumlah fi'liyah itu normalnya susunannya fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Atau bahasa kitanya kata kerja, subjek, atau pelaku, objek. Jadi harakat yang nasab atau i'rabnya yang nasab itu kalau di isim mufradnya dia berbaris fathah, baris atas, maka saat itu dia menjadi maf'ulun bih di jumlah fi'liyah. Atau dia jadi yang lainnya, bukan maf'ulun bih saja, tapi maf'ulun bih pasti dia nasab. Sedangkan di jumlah ismiyah bagaimana? Jumlah ismiyah nanti kalau dia kemasukan yang menyebabkan dia fathah. Tapi yang jelas yang di awal ini kita ketahui saja itu dulu, Bapak Ibu, akhi wa ukhti fillah. Jadi itulah dia akan menjadi maf'ulun bi atau objeknya. Jadi dia nasab, kedudukannya nasab. Kalau yang tadi kedudukannya rafa. Jadi dia tidak bisa menjadi mubtada nih. Kalau dhamir nasab ini dia tidak bisa menjadi mubtada dan juga dia tidak bisa menjadi fa'il atau subjek. Mohon dicatat Bapak Ibu, yang dhamir nasabnya di sini adalah hu-nya. Nih. Hu ini. Ini juga iyanya tuh membantu dia biar dia menjadi nasab. Jadi iyahu. Jadi tetap kita hafal dengan iyahu, iyahuma, iyahum. Jadi ini dia posisinya nasab. Dhamirnya dia posisinya nasab karena dia setelah iya. Iyahu, iyahuma, iyahun, iyahum. Iyaha, iyahuma, iyahunna. Dia mirip. Walaupun hunna, hum, tetapi dia tidak bisa menjadi fa'il di sini. Karena dia nasab. Iyahum. Jadi ketika ada di depannya seperti iya ini Bapak Ibu, di dhamirnya posisinya nasab. Jadi ini dihafal. Iyahu, iyahuma, iyahum. Untuk muzakkar. Ghaib. Iyahu hanya kepadanya, iyahuma hanya kepada mereka berdua, iyahum hanya kepada mereka. Apakah arti iya ini hanya kepada seperti di Al-Fatihah? Tidak. Ada arti yang lainnya. Seperti di hadis iyakum, perintah sebagai perintah dari Rasulullah SAW. Jadi tapi itu nanti Bapak Ibu waktu untuk sekarang ini saja kita pahami dulu, kita artikan saja sesuai dengan Al-Fatihah dulu. Al-Fatihah kan ada iyyaka na'budu, iyyaka na'budu. Jadi ka di situ, iyyaka di situ adalah dhamir nasab. Iyahu, iyahuma, iyahum. Yang padanya kepada mereka berdua, kepada mereka. Iyaha, iyahuma, iyahunna. Padanya, tapi untuk perempuan, muannas, iyahuma, pada mereka berdua sama dengan muzakkarnya tadi. Iyahunna hanya pada mereka.
Kalau itu kenapa kami minta dihafal betul domir rafa'ati, Bapak Ibu. Karena dia akan bersambung. Kalau kita sudah hafal domir rafa'ati, domir nasab ini gampang aja. Tinggal menambah iya-iyanya aja. Cuman yang huanya dibuang. Iyahu. Nah, kan ada huwa sebelumnya. Huanya dibuang. Jadi iyahu saja. Humnya tetap ada dia. Nah, begitu juga dengan iyaha ini kan iyahia. Jadi iyahia ini iyanya dibuang, iyanya diganti dengan alif. Jadi iyaha, iyahuma, iyahun, itu aja kerja kita. Dan tidak ada menghafal lagi. Cuma mengganti itu saja. Yang yang huwa dihilangkan wanya. Yang iya diganti iyanya dengan alif, itu saja. Sedangkan yang mukhotob untuk kata ganti orang kedua, iyaka dari anta menjadi ka dia. Dari antuma menjadi kuma. Dari antum menjadi kum. Iyaka, iyakuma, iyakum. Iyaki, iyakuma, iyakunna. Iyaya, yana. Kalau untuk anaknya iyaya, iyana. Jadi itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini lebihnya kemana Bapak Ibu? Dia kan ada domir itu, ada domair munfasilah. Ini masih munfasilah walaupun bentuknya dia mirip dengan domir muttasil. Tapi dia masih munfasil. Namun gandengannya kalau iya huma ada iyanya ini berarti dia sudah sepaket dan domir nasab dia. Domir nasab. Itu dihafal juga Bapak Ibu. Coba kita hafalkan iyahu langsung saja, tidak perlu dihidupkan mic-nya, tidak perlu open mic, cukup dibaca, dipraktekkan iyahu kayak kemarin metode kemarin. Kalau untuk laki-laki ke kanan, iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyaya, iyana. Nah, ini satu. Nah, kalau ke sini goib berarti bukan yang diajak berbicara ke kanan, tapi ke kanan laki-laki, ke kiri perempuan. Jadi kalau dua, tiga berarti jamak lebih. Kalau ke sini berarti mukhotob. Kalau ke diri sendiri berarti mutakalim. Nah, itu kalau digunakan gitu menghafalnya, insya Allah cepat hafal. 5 menit hafal. Apa-apa kita bikin kelihatannya seperti gaya anak TK dalam menghafal dan lain-lain. Insya Allah tak masalah. Itu hafal. Akan kita insya Allah lebih mudah kita menghafalkan. Ada pergerakan kita yang mudah kita. Ini dihafal ya Bapak Ibu. Penjelasannya sudah, tinggal hafal. Insya Allah besok kita tanyakan hafalannya. Sekali lagi kami bacakan iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana. Baik. Kita lanjutkan. Ad-dhamairul muttasilah. Munfasilah sudah selesai. Sekarang masuk muttasilah. Jadi tadi kalau munfasilah yang tidak bersambung dia ada dua. Yang satu domir rofa, yang satu domir nasab. Domir rofa huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Sedangkan domir nasab iyahu iyahuma iyahum iyaha iyahuma iyahunna iyaka iyakuma iyakum iyaki iyakuma iyakunna iyaya iyana. Dan di muttasil pun dia mirip kepada hu huma, tapi gandengannya berbeda Bapak Ibu.
Kalau tadi gandengannya iya, berarti dia masih terkategori domir munfasilah, domir yang tidak bersambung dengan yang lainnya. Meskipun dia mirip bentuknya dengan muttasil yang bersambung dengan yang lainnya. Tapi dia tidak bersambung. Ini iya, ini bukan isim. Jadi, dan juga istilahnya dia tidak bisa dikatakan ini domir muttasil, tapi domir munfasil. Masih bagian domir munfasil yang nasab. Dia ada rofa, ada kawannya nasab. Berarti kalau menggunakan domir itu apa? Itu nasab atau maf'ul, dia akan menggunakan domir seperti ini. Baik. Ad-dhamairul muttasilah dibaca sendiri-sendiri aja nanti Bapak Ibu, akhi wa ukhti, tapi memang lidah kita harus membacanya biar kita terbiasa dengan membaca Arab. Ad-dhamairul muttasilah. Domir-domir yang bersambung. Muttasilah ini bersambung. Al-muttasilu bil ism. Jadi yang pertama adalah bersambung dengan isim. Nah, dia bersambung dengan isim. Apa? Baituhu. Isimnya apa? Awalnya baitun karena dia bersambung, tanwinnya hilang. Jadi baitu. Artinya rumahnya. Baituhuma. Rumah mereka berdua. Baituhum. Rumah mereka. Artinya ini semua kembali lagi lil muzakkar, untuk laki-laki digunakan. Dan domir ini ghaib, itu kata ganti orang ketiga. Mirip dengan yang domir nasab tadi. Makanya semuanya berkaitan. Kalau kita sudah menghafal yang sebelumnya Bapak Ibu, kita tidak perlu menghafal ini lagi. Tinggal kita pahami saja bentuknya. Bisa digantikan dengan yang lain. Apakah dengan baitu saja dia bisa? Baitun saja bisanya? Tidak. Dengan semuanya bisa dia. Contohnya seperti kitab. Kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum. Kitabuha, kitabuhuma, kitabuhunna. Seperti meja. Maktabuhu, maktabuhuma, maktabuhu. Bisa dengan yang lain. Pokoknya isim. Bersambung dia dengan isim. Dan untuk yang muzakkarnya ada laki, ada perempuan. Jadi lagi baituhuma, baituhuma, baituha, baituhuma, baituhunna. Baituka, baitukuma, baitukum, baituki, baitukuma, baitukunna. Ini mirip. Ini mirip dengan domir nasab tadi. Tinggal menukar iya tadi dengan isim lagi, dengan baitu. Itu saja kerja kita. Makanya kalau kita sudah menghafal domir nasab tadi, ini gampang. Tinggal menukar itu aja. Bedanya tadi jaya ini baiti, bukan baitia, tapi baiti. Baiti. Ini menunjukkan rumahku, yanya sukun mati. Baiti, rumah. Untuk muzakkar wa nasab. Dan ini untuk kata-kata orang. Baituna sama persis dengan domir nasab tadi. Tetapi dia ini domir muttasil bil ism, bersambung dengan ism. Sedangkan yang sebelumnya adalah domir munfasil, yang domir yang tidak bersambung, dan nama istilahnya domir nasab, mirip dengan domir muttasil ismi ini. Bedanya hanya iya ya, kalau ini yang tadi ya-nya hidup, yang ini ya-nya mati. Itu saja beda. Berarti itu saja. Makanya kalau sudah dihafal yang di atas, yang ini gampang. Kita lanjut, kita percepat saja Bapak Ibu, karena ini insya Allah ini memang lebih banyaknya hafalan. Tapi kalau sudah memahami, insya Allah menghafalnya sebentar. Dan ini sedikit, Bapak Ibu. Bentuknya aja yang banyak. Mungkin tapi kalau bagi kita yang sudah hafal, tanya sama teman-teman yang hafal, ini memang rasanya sedikit sekali, sudah sedikit. Yang kedua, al-muttasil bil harfi. Jadi domir yang bersambung dengan huruf.
Jadi bersambung dengan isim, sekarang bersambung dengan huruf. Dengan huruf apa? Min. Apakah dengan min saja? Dengan yang lain bisa juga. Tapi di sini contoh dipakai adalah min. Jadi artinya dari. Darinya, minhu darinya. Minhuma dari mereka berdua. Minhum dari mereka. Minha darinya. Minhuma dari mereka berdua. Minhunna dari mereka. Bedanya ini muannas, ini muzakkar. Ghaib. Dhamir ghaib. Kita ganti orang ketiga. Minka dari kamu. Ini mukhatab lagi yang muzakkarnya. Minka dari kamu, minkuma dari kalian berdua, minkum dari kalian. Ini untuk muzakkar. Minki dari kamu, minkuma dari kalian berdua, minkunna dari kalian. Itu muannas. Dan sedangkan mutakallimnya mirip dengan baiti tadi. Minni, minni dariku, minna. Nah, mirip. Jadi tidak perlu dihafal, tinggal menggantikan saja. Yang tadi dengan isim, yang ini dengan huruf. Jadi kalau kita simpulkan, dhamir munfasil terbagi dua. Yang pertama dhamir rafa', yang kedua dhamir nasab. Dhamir rafa' wa humahum, iyahumahunna dan seterusnya. Dhamir nasab iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna dan seterusnya. Sedangkan dhamir muttasil pun terbagi dua. Yang bersambung itu terbagi dua. Yang pertama muttasil bil ismi, bersambung dengan isim. Yang kedua muttasil bil harf, yang bersambung dengan isim. Contohnya baituhu, baituhuma, baituhum dan seterusnya. Muttasil bil harf dengan huruf, contohnya minhu, minhuma, min. Nah, kalau ini kan artinya, kenapa tidak kami buatkan artinya dengan tulisan Bapak Ibu? Ini kan sudah min itu dari, tinggal menggabung-gabungkan saja. Tahu kita artinya menggabung-gabungkan saja insya Allah. Diulang-ulang, insya Allah udah. Baik, itu sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum kita masuk ke tamrin. Setelah tamrin mungkin kita tutup dulu pertemuan kita malam hari ini. Insya Allah di pekan depannya kita akan masuk al-fi'al. Fi'il, pembahasan fi'il lagi. Tapi sebelum kita ke tamrin, ada pertanyaan dari yang kita jelaskan tadi Bapak Ibu, akhi wa ukhti. Tafadhol, silahkan kalau ada mungkin ada ragu artinya atau penjelasannya mungkin masih ragu, silahkan ditanyakan. Tidak ada? Taib. Kalau tidak ada kita lanjutkan at-tamrin. Sarrif hadhil kalimat. Sarrif itu artinya adalah tusarrif itu tasrifkan. Tasrifkan. Tasrif. Tasrifkan. Saya bukan dengan bahasa Arab. Tasrifkan. Apa itu tasrif? Ya dirubah menjadi tasrif. Kan pengertian tasrif kita udah apa kemarin. Jadi istilah tasrif ini harus betul-betul kita ingat. Artinya kan perubahan kata. Jadi diubah dia. Strukturnya diubah. Nah, itu maksudnya tasrifkan. Jadi tasrifkan. Istilah ini akan kita pakai tasrif ini. Tasrifkan hadhil kalimat. Nah, hadhil kalimat berarti kata-kata. Kalimat itu kata. Kalimah kata. Kalimat kata-kata. Kata bentuk jamaknya. Hadhihi ini. Kenapa pakai hadhihi? Karena kalimat itu ini muannas, dikategorikan muannas kan pakai hadhihi. Kalau setelahnya muzakkar maka dia pakai hadza. Jadi kalau mengartikan Bapak Ibu, ini mungkin baru kita jelaskan sekarang. Contoh kalau hadhihi ini, kalau setelah hadhihi ini kan kata tunjuk. Hadhihi ini kata tunjuk, artinya ini. Atau istilah Arabnya isim isyarah. Isim isyarah itu bahasa kita kata tunjuk ini. Yang dekat. Itu muannas. Kalau setelah kata tunjuk ini alif lam, beralif lam isimnya, maka artinya diartikan ini dulu. Jadi gimana artinya? Kata-kata ini, tasrifkan kata-kata ini.
Tapi kalau seandainya bentuknya seperti ini, hadhihi, 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 hadhihi kalimat, tidak tak beralif lam ya Bapak Ibu, maka artinya dari ini dulu. Ini kata-kata. Ini kata. Nah, itu beda Bapak Ibu. Ini harus diperhatikan betul. Jangan terbalik. Kalau kita artikan ini dulu, susah tasrifkan ini kata-kata. Tak masuk. Jadi kalau dia beralif lam, tasrifkan kata-kata ini. Tapi kalau seandainya ini yang tidak beralif lam seperti ini, untuk yang lain juga seperti itu Bapak Ibu. Contoh, hadza, hadza kitab. Berarti artinya hadza kitab. Berarti kan tak ada alif lam. Berarti ini buku. Tapi kalau hadzal kitab, buku ini. Kalau ada alif lamnya, artikan terlebih dahulu dengan bendanya. Dengan isimnya ini. Jangan dengan isim isyarahnya dulu. Tapi kalau tak ada alif lamnya, baru isim isyarahnya yang diartikan terlebih dahulu. Nah itu Bapak Ibu. Baru kita jelaskan juga. Nah, daftaruhu. Daftaruhu, daftar buku catatan, buku catatan. Saubuhu, nah, kita artikan mufradatnya dulu. Saubuhu, saubuhu berarti saub itu pakaian. Pakaianmu. Mirsam itu sudah kita artikan dulu. Nah, kita catat lagi. Mirsam itu pensil, pensilmu. Kitabuh, bukumu, bukumu. Qalamuhu, qalamuhu itu pena, kitabuh itu bukan bukumu ya. Afwan Bapak Ibu. Mirsamuhu pensilnya. Kitabuh bukunya. Qalamuhu penanya. Qalam ini sudah ada kalau salah di saraf. Jadi qalam itu pena. Pena. Anhu, nah, darinya. Fihi, di dalamnya. Alaihi, di atasnya. Ilaihi, kepadanya. Lahu, untuknya atau miliknya. Minhu, darinya. Bihi, dengannya. Yang di atas berarti domir muttasil bil ismi. Yang di bawah domir muttasil bil harfi. Nanti insya Allah ke depannya kami akan tanyakan Bapak Ibu, ini domir apa namanya, ini domir apa namanya dari pelajaran kita yang sudah kita bahas tadi. Harap diulang-ulang kembali. Baik, sekarang kita latihan dulu. Jadi bagaimana maksud soalnya? Maksud soalnya tasrifkan. Tasrifkan itu ya berarti tasrifnya ya. Tasrifnya adalah gimana tadi? Hum kan gitu. Baituhu baituhuma baituhum. Berarti daftar tuh buatkan seperti itu juga. Daftaruhu daftarhum, daftaruhuma daftaruhum, daftaruha daftaruhuma, daftaruhunna, daftaruka daftarukuma daftarukum, daftaruki daftari wa daftarukuma, daftarukunna, daftari, daftaruna. Artinya dipahami. Daftaruhu, buku catatannya. Daftaruhuma, buku catatan mereka berdua. Daftaruhum, buku catatan mereka. Daftaruha, buku catatannya. Jelasnya hanya di sini perempuan. Daftaruhuma, buku catatan mereka berdua. Daftaruhunna, buku catatan mereka. Daftaruka, buku catatanmu. Daftarukuma, buku catatan mereka. Kalian berdua. Daftarukuma, buku catatan kalian berdua. Daftarukum, buku catatan kalian. Daftaruki, buku catatanmu. Yang jelas artinya perempuan. Daftarukuma, buku catatan kalian berdua. Daftarukunna, buku catatan kalian. Daftari, buku catatanku. Daftaruna, buku catatan kami atau buku catatan kita. Jadi tasrifkan Bapak Ibu. Coba dulu kita tes, udah paham atau belum? Minta tolong kepada
Robi. Halo ya. Ya, Ustaz. Coba tasrifkan yang saubuhu dah. Saubuhu, saubuhuma, saubuhum. Ya. Saubuha, saubuhuma, saubuhunna. Ya. Saubuka, saubukuma, saubukum. Saubuki, saubukuma, saubukunna. Saubuki, Yang anale dah. Saubi. saubi, saubuna. Artinya paham ya dah ya? Insyaallah, Ustaz. Masyaallah. Barakallahu fika ya udah. Selanjutnya kita mintakan kepada Akhi Ilham Perwira. Ya Ustaz, siap. Bagaimana kabarnya Akhi? Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah. Kemarin tak bisa hadir ya? Ada urusan kemana Ustaz? Masya Allah. Baik. Coba ditasrifkan yang bersamuhu ini Akhi. Mirsamuhu, mirsahuma, mirsamuhuma, mirsahum, mirsamuhum, mirsamuha, mirsamuhuma, mirsamuhun. Mirsamuhunna. Hidupkan aja dulu Akhi. Mirsamuhunna. Hidup. Ya. Mirsamuhunna, mirsamuka, mirsamukuma, mirsamukum, mirsamuki, mirsamukuma, mirsamukunna, mirsamuki, iya Ustaz. Mirsamuki panjang salah gitu. Kan udah. Kan mirsamuki. Yang ananya lagi. Yang ananya lagi. Yang anak ya? Iya. Yang anaknya berarti mirsamuki Ustaz, panjang. Lah. Mirsamuki itu untuk perempuan tapi kan? Untuk kamu. Kayak Mirsami, tadi. Ustaz. Betul. Mirsami, terus Mirsaminna, Ustaz. Lah. Yang berubah harokat mimnya hanya untuk anna saja. Berarti mirsami. Selebihnya harokat mimnya sama. Berarti apa tuh? Kalau yang kita mirsamunna, Ustaz. Mirsamuna, bukan mirsamunna. Mirsamuna. Nanya Mirsamuna. Mirsamuna panjang nanya. Mirsamuna untuk kita. Panjang saya mirsamuna, Ustaz. Untuk kita atau untuk kami. Insyaallah artinya paham ya, Akhi? Insyaallah paham, Ustaz. Baik, kita barakallahu fiik, Akhi. Sekarang kami mintakan kepada Pak Angah. Ya, San. Coba ditasrifkan kitabuhu ini, Bang. Yang mana, San? Yang kitabuhu, ini. Kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum. Kitabuha. Ya, lanjut, Bang. Lanjut. Kitabuha, kitabuhuma, kitabuhunna. Kitabuka, kitabukuma, kitabukum. Kitabuki, kitabukuma, kitabukunna. Kitabi, kitabna. Yang terakhirnya masih belum tepat, Bang. Kitabuna. Kitabuna. Kitabi, kitabuna. Artinya tahu ya, Bang? Kitab, Ustaz. Enggak, yang semuanya, Bang. Kitabuhu itu apa? Ya. Kitabuhuma apa? Kitabuhu kitabnya, kitabuna, kitabuhuma kitab mereka. Kitab mereka berdua. Kitabuhum kitab mereka. Jamak. Ya, mumtaz, Bang. Ya, kalau udah mereka enggak perlu diucapkan jamak lagi, Bang. Cukup artinya itu saja, Bang. Jamak
atau musanna atau untuk muannas atau untuk muzakkar itu tak perlu diucapkan, itu untuk pemahaman kita saja. Kita tahu, oh ini untuk muannas, ini untuk muzakkar cukup. Artinya hanya yang tadi saja diartikan. Taib mangah. Barakallahu fiik mangah. Taib, sekarang kita minta kepada tadi bapak-bapak saja, kepada ibu-ibu sekarang lagi. Minta tolong kita kepada Bu Robiatul Adawiyah. Nah, Ustaz. Ista'atu. Said nih ya Ibu, Said nih sarrif. Iya. Sarrif kalimah qalamuhu. Baik, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qalamuhu, qalamuhuma, qalamuhum. Qalamuha, qalamuhuma, qalamuhunna. Qalamuka, qalamukuma, qalamukunna. Qalamuki, qalamukuma, qalamukunna. Qalami, qalamuna. Baik. Ustaz? Mumtaz. Nakib? Mumtaz, Bu. Nah, Gimana, Bu? syukran. Kurang maksud saya. Artinya udah dipahami semua ya, Bu ya, insyaallah. Insyaallah Ustaz. Syukran, Bu. Jazakillah khairan. Sekarang Amin, kita amin. minta kepada Bapak Kusriyadi. Ya, Ustaz. Pak, tolong tasrifkan ini, Pak, yang anhu, Pak. Anhu ya, Ustaz ya. Ya, yang Anhu ya. ya. Cuma sebelumnya ini berarti domir apa namanya ini tadi, Pak? Yang di bawah nih. Domir nasab, Ustaz. Bukan, Pak. Bukan. Ini bukan domir nasab, Pak. Ini kedua-duanya domir mutasil, Pak. Kedua-duanya domir mutasil. Yang bawah nih domir mutasil apa, Pak? Kalau domir nasab itu huruf saja. Huruf saja. Ya, domir mutasil bil harfi, dengan huruf bil harfi. Betul, Pak. Tapi memang domir nasab mirip dia dengan ini, Pak. Cuman kalau domir nasab tuh kata di depannya iya. Itu baru domir nasab. Itu aja diingat insyaallah, Pak. Tapi Pak, tasrifkan Pak anhu. Anhu, anhuma, anhum. Terus anha, anhuma, anhunna. Iya, Pak. Anha, anhuma, Anka lagi, Pak. anhum. Kan Ankuma, itu sudah tadi, Pak. Kan tadi sudah anhu, anhuma, anhum, anha, anhuma, anhunna. Kan sudah tadi Bapak sebutkan ayat yang mukhatabnya lagi, Pak. Anha, Anka, Pak. anka, ankuma, ankum. Terus, Pak. Terus, Pak. Anki, ankuma, inkunna. Ankunna, Pak. Tidak ada in, Pak. Ankunna. Ani. Coba ulang lagi, Pak. Dari anki, Pak. Coba anki lagi, Pak. Anki, ankuma, ankunna. Ya, Ustaz. Iya, Pak. Lanjut, Pak. Ani, anna, Ustaz. Ani, anna. Baik, mumtaz, Pak. Jadi memang kalau sudah di sini, betul Pak tadi, ini kan mati. Jadi kalau untuk apakah dia menjadi ini kan mati, nunnya juga mati, jadi harus dihidupkan satu.
dikasih tasdid karena dia dari mati anni. Betul Pak, mumtaz Pak. Tapi artinya tahu semua kan Pak, insyaallah. Insyaallah Ustaz. Mumtaz Pak, barakallahu fiik Pak. Makasih Pak. Kita tolong kepada Bu Reni Novitasari. Ya. Fihi lagi Ustaz, alaihi. Iya Bu. Fihi Bu. Fihi. Fi, fihum, fihuma, Enggak Bu. Fihi Bu. fihi, fihimu, fihima, Ya betul Bu. Ya seperti itu Bu. fihim, Ya betul Bu. fihi, fihima, fihinna. Enggak Bu. Bukan seperti itu. Kalau ha-nya tetap ha Bu. Fiha. Fiha, fihuma, Fihima. fihinna. Tetap itu fihima. Betul. Ibu yang salah tadi hanya di fiha-nya saja. Yang lainnya tetap sama. Fihima, fihinna. Betul. Ulang lagi Bu. Fiha. Fiha, Ya. fihuma, fihinna. Fihinna. Oh, kembali ke asal Ustaz ya. Ya. Fihinna. Fihinna. Lanjut Bu. Fingka, Ya. Kalau itu tetap fika Bu. Fika. fingka, kuma. Dari mana datang nunnya Pak? Bu, bukan fin Bu, tapi fiku, fikuma, fika, fikuma. Ulang lagi Bu. Fingka, finkima. Enggak, salah Bu. Bukan dari mana datang nunnya Bu? Dia hanya fika, fikuma, fikum. Enggak ada Bu, enggak ada tambahan nun di situ. Enggak ada tambahan nun. Dia mirip-mirip saja Bu. Ulang lagi Bu. Dari fika. Fika, fikuma. Iya, betul. Iya betul Bu, gitu Bu. Lanjut Bu. Fiki. Fikuma. Fikuna. Fiki, fikuma. Fiki Bu. Enggak. Fiki lagi Bu. Fiki. Iya Bu. Fikuma. Iya. Fikun. Ya betul. Fikunna, betul Bu. Lanjut Bu. Finna. Fi. Yang bawahnya kurang ngerti Ustaz. Iya Bu. Kalau di sini via tuh. Via. Ya-nya dihidupkan Bu. Via. Finna. Ya. Iya, Vina. Vina ya Bu ya. Ya. Tapi bukan Vina rekan Ibu mengajar. Itu hafal Ustaz. Iya Bu. Karena teman hidup Bu. Barakallahu fiik Bu. Entas Bu. Ya, Bapak Ibu, akhwat ukhti, mungkin ada pertanyaan kenapa fihi jadi dari fihi jadi fihima. Dia kan tadi kan harusnya hu. Kenapa tidak fihu? Karena memang seperti itu Bapak Ibu, karena kalau fi dia sama dengan fungsinya dengan hu. Tetapi kenapa dia berubah menjadi hi? Kalau fihu agak berat diucapkan. Kalau kita orang Indonesia mungkin tidak terlalu berat. Tetapi memang berdasarkan kalau di Arabnya mereka lebih ringan mengucapkan dengan fi. Fihi, fihima, mengikut fihima, fihim. Fiha, tapi ha-nya tetap fiha, fihima, fihinna. Betul. Tadi yang dibaca Bu Reni. Jadi itu yang diingat Bapak Ibu. Kalau dia kasroh sebelumnya, jadi dia mengikut hi. Seperti domir kita membaca doa orang meninggal. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi. Wa'afihi. Kenapa wa'afihi bukan wa'afihu? Jawabannya adalah karena
sebelumnya ada huruf fa-nya itu, ya kan ini, wa'afi, afi, afi. Karena sebelumnya berhuruf kasroh, maka tidak wa'afi, tapi wa'afi, wa'fu an. Dan ketika diubah menjadi Allah maghfirlaha untuk perempuan, Allah maghfirlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Jangan terkecoh. Kebanyakan orang yang tidak belajar bahasa Arab, tidak belajar dhamir, dia hanya mengingatkan, diajarkan kalau untuk laki-laki Allahumma firlahu, kalau untuk perempuan Allahumma firlaha. Jadi yang diubahnya hanya hu itu ubah dengan ha. Jadi ketika dia membaca Allahumma firlaha, dibacanya Allahumma firlaha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Sering dengar kayak gitu Bapak Ibu? Akhi wa ukhti. Mungkin sering kita dengar itu. Tak ditukarnya, harusnya wa'afiha. Kenapa hi-nya tidak ditukar? Kalau orang yang tidak belajar bahasa Arab, dia tidak ngerti kalau itu domir. Dia yang ada dalam yang dia pahami adalah hu diganti dengan ha. Karena hi ini kan bukan hu, jadi tetap dipakainya hi. Jadi kurang tepat, tidak tepat jadinya. Nah, jadi memang seperti ini. Hu itu bisa berubah menjadi hi. Kapan? Kalau harokat sebelumnya kasroh. Ingat itu Bapak Ibu. Hu bisa berubah menjadi hi kalau harokat sebelumnya kasroh. Huma bisa menjadi hima. Hunna bisa menjadi hinna. Tetapi kalau ha tetap ha. Karena sebelumnya dia kasroh. Tapi kalau ka tetap fika. Tak ada jadi fiki dia. Tadi fika, fikuma, tak ada fikima, tidak. Tetap itu fikuma, fikum. Fiki, fikuma, fikunna. Barakallahu fikum. Kan itu. Barakallahu fika. Nah, pas di fi, ini kan fi. Kenapa dibaca via tadi Bapak Ibu? Karena dia mati. Kalau fi saja kan tak jelas dinya. Jadi jangan-jangan tak ada yang lainnya, makanya dihidupkan satu. Hidupnya yang di mana? Di sini, di yang akhir. Jadi via. Via. Padaku. Nah, itu diingat. Itu kita ingat. Begitu juga alaih. Alaihi ini menjadi alayya kalau di ananya nanti. Alayya. Kan alai. Sama-sama mati keduanya ayahnya. Jadi dihidupkan satu. Alai. Alayya jadi. Alayya. Alai. Alayya. Begitu juga dengan ilaih. Karena ayahnya kan ya sama ya bertemu. Ya yang di awalnya mati. Nah, di terakhirnya kan mati juga. Jadi harus hidup satu. Yang di sini kasusnya dihidupkan yang di belakang. Bapak Ibu. Tampaknya memang kita sampai 9:30 juga. Yang awalnya kami berminat sampai jam 9 saja. Jadi karena bahasan kita kalau sudah mulai ini kadang waktu sedikit. Baik Bapak Ibu, akhi wa ukhti, ilaihi, ilaihima, ilaihim. Kami cepat saja. Ilaihi, ilaihima, ilaihim. Ilaiha, ilaihim. Ilaiha, ilaihima, ilaihinna. Ilaika, ilaikuma, ilaikum. Ilaiki, ilaikuma, ilaikunna. Ilayya, ilaina. Oh ya, alai tadi belum juga Ibu. Alaihi, alaihima, alaihim. Alai, alaiha, alaihima, alaihinna. Alaika, alaikuma, alaikum. Alaiki, alaikuma, alaikunna. Alayya, alaina. Mirip. Ini mirip dengan ini. Lahu. Lahu, lahu, ma lahum. Laha, lahu, ma lahunna. Laka, lakum, lakum. Laki, lakum, lakunna. Artinya dipahami saja Bapak Ibu. Minhu, minhu, minhuma, minhum. Minha, minhuma, minhunna. Minka, minkuma, minkum. Minki, minkuma, minkunna. Minni, minna, minni. Kalau di sini yang nunnya kita hidupkan. Tapi kalau ya sama ya tadi karena hurufnya sama, yang terakhirnya yang dihidupkan. Jadi kalau kasusnya di sini yang nunnya yang dihidupkan. Minni, minna.
bihi ma bihim. Nah, ini kembali lagi bihi karena hihi ini bihi ma bihim, biha ma bihinna, bika bikuma bikub, biki bikuma bikunna, bi. Ini cukup bi saja, langsung bi gini, bi tak ada dihidupkan, bina, bina. Artinya dengan diartikanlah tasrif tadi. Jadi dipahami, domir itu langsung dipahami artinya. Tapi Bapak Ibu, akhi wa ukhti fillah, nah kita sudah 9:30. Insyaallah terakhir kami ingin memberikan tugas. Oh ya, afwan Bapak Ibu, kami belum sempat karena agak sedikit padat kegiatan akhir-akhir ini. Terlebih besok ada wisuda dan perpisahan di pondok pesantren tempat kami mengabdi atau tempat kami bekerja. Jadi belum sempat untuk mengupload pertemuan Nahu kemarin. Dan karena kita sekarang sorof, nah makanya belum juga diupload. Insyaallah besok mungkin insyaallah kita usahakan untuk diupload. Begitu juga dengan sorofnya. Jadi bagi yang tak hadir kemarin bersabar dulu, insyaallah nanti kita akan uploadkan. Jadi bagi yang sudah mengumpulkan tugas Nahu kemarin, jazakumullah khairan, insyaallah atau sebelum kita belajar di Senin besok baru kami evaluasi, periksa seperti kemarin. Diberikan evaluasi catatan-catatan. Untuk sekarang sorof, kami ingin melihat bagaimana tingkat pemahaman kita dalam materi ini, Bapak Ibu. Jadi kami minta juga untuk dicatat, ditulis. Tapi satu-satu saja Bapak Ibu. Yang dhamir muttasil bil isimnya cukup pilih ini saja. Ini yang katanya baru kan. Saub. Ini ditasrifkan. Jadi saubuhu, saubuhuma, saubuhuma. Tapi dengan arti. Buat tasrifnya Bapak Ibu, di bawahnya buat terjemahnya langsung. Tasrifnya, terjemahnya. Tasrifnya, terjemahnya. Langsung buat. Misalnya saubuhu. Di bawahnya pakaiannya. Saubuhuma di bawahnya itu. Seperti itu tulisnya. Satu saja. Sampai saubi, saubuna. Sampai situ. Buat artinya. Yang kedua, kami minta karena yang sering keluar ini sering keluar di Al-Quran sering keluar. Jadi alaihi saja. Alaihi buat artinya juga Bapak Ibu. Alaihi, alaihima, alaihim. Buat artinya. Sampai alayya, alaina. Sampai situ buat artinya. Kami ingin melihat juga bagaimana penulisannya. Kitabah Bapak Ibu nanti. Ada yang aku kita bisa memberikan solusi atau membenarkannya nanti. Tapi mungkin bisa dipahami Bapak Ibu, tugas kita hanya dua ini, buat tasrifnya dan buat artinya. Tapi sebelum kita tutup Bapak Ibu, akhi waktu ada yang ditanyakan atau ada yang masih ragu, silakan. Afwan Ustaz. Iya Pak. Tadi yang untuk tasrif itu alaihi atau ilaihi Ustaz? Alaihi Pak, yang kita lingkar ini Pak. Iya. Kita lingkar ini. Alaihi saja Pak. Dan berserta artinya. Ada lagi pertanyaan yang lain Pak? Ustaz. Baik Pak. Bapak Ibu yang lain? Akhi wa ukhti. Tak ada? Paham semuanya Bapak Ibu? Ya Bu, silakan Bu Lilis. Tafadholi Bu. Ustaz, mohon diulangi yang alaihi tasrifannya. Tasrifannya Bu. Oke Bu. Alaihi ini, alaihi ini mirip dengan fihi. Jadi alaihi, alaihima, alaihim. Alaiha, alaihima, alaihinna. Jadi yang ikut kasroh Bu, yang kita catat yang ikut kasroh adalah hi, hima, him. Nah, itu ikut dia kasroh. Hi, hima, him. Sedangkan ha dia tetap. Alaiha yang untuk perempuannya tetap. Sedangkan untuk perempuan berduanya alaihima dia ngikut. Himanya ikut hinna. Hunna itu bisa menjadi hinna dia jadinya.
Itu saja yang berubah. Nah, itu yang berubah dari anhu, anhuma, anhum. Yang lainnya itu saja yang berubah. Alaihi, alaihima, alaihim. Alaiha, alaihima, alaihinna. Itu yang berubah. 5 itu saja. Sedangkan seterusnya sama. Alaika, ini kan anka juga sama. Alaika, alaikuma, alaikum. Alaiki, alaikuma, alaikunna. Jadi mukhatabnya sama dengan yang lainnya. Sama dengan hu. Tapi kalau yang huma dan hum dan hinna, kalau hi berarti dia hinna, hima, him. Tapi kalau dia hu baru huma, hum, hinna. Itu kunci. Sedangkan di mutakallim maka dia alayya. Karena ya mati bertemu 2 dihidupkan 1. Kalau kasusnya di sini ya mati bertemu 2 itu yang dihidupkan adalah yang di akhir, makanya alayya. Alayya. Jadi bagaimana penulisannya Ibu? Cukup seperti ini. Bapak Ibu. Alai kasih tasdid. Tasdid itu tanda ya 2. Tidak perlu seperti ini. Perlu penulisan seperti yang kami tulis tadi. Tidak, bukan seperti ini. Alai ya. Tidak. Begitu juga ilayya. Tasdid, kasih tasdid. Digabungkan dia alai. Itu berarti ada huruf yang double di situ Bapak Ibu. Jadi cukup alayya penulisannya nanti di domir anak. Dan alaina normal. Nah, kami ulang sekali lagi Bu Lilis. Itu kan peserta penjelasannya. Nah, ini yang tasrifnya saja. Alaihi, alaihima, alaihim. Alaiha, alaihima, alaihinna. Alaika, alaikuma, alaikum. Alaiki, alaikuma, alaikunna. Alayya, alaina. Bagaimana Bu? Ya Ustaz, insya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Paham. Ibu, barakallahu fiki Bu. Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan? Kalau tidak lagi kita tutup insya Allah. Insya Allah kita lanjutkan di hari Senin dengan pelajaran Nahwu. Bagaimana Bapak Ibu? Cukup? Kami rasa cukup. Ada yang Insya Allah. Insya Allah. Baik Bu. Kita cukupkan dan kita bermohon kepada Allah semoga Allah istiqomahkan dan mudahkan kita dalam memahami ini. Insya Allah pertemuan yang akan datang ya difotokan, tugasnya difotokan di grup seperti bisa Bapak Ibu. Sedangkan pertemuan yang akan datang kita akan membahas fi'il lagi. Namun diulang lagi Bapak Ibu, domir itu terbagi 2, munfasil, muttasil. Munfasil pun terbagi 2, rafa 1, nasab 1. Begitu juga muttasil terbagi 2, muttasil bil isim 1, muttasil bil harf 1. Itu domir. Sudah di domir baru kita belajar tentang fi'il. Dan pelajaran sorof ini lebih membahas fi'il ini. Jadi akan kita pelajari namanya wazan. Itulah yang dipelajari di sorof ini. Wazan itu semuanya adalah 35. Kalau paham semuanya, insya Allah sorofnya, dasar sorofnya sudah matang. Jadi Bapak Ibu yang akhi wa ukhti yang dimuliakan Allah, kita tutup dengan alhamdulillah rabbil alamin dan doa kutul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa, sampai Terima jumpa. kasih Ustaz. Sama-sama Bu.